ya. Ini juga malam tahun baru untuk umat Islam dan tahun baru Jawa kebetulan bareng Cak Bro. Dan malam ini saya mau eh, ke kota Cirebon Cak Bro ya. Tapi saya ke kota Cirebonnya saya ini nggak lewat bypass, saya belok di Weru Cak Bro ya. Kita nanti akan melewati Gunung Jati. Kenapa kita ke Cirebon? Karena 1 Suro itu juga ulang tahunnya kota Cirebon Cak Bro. Nah, kita akan melihat seperti apa kondisi di malam 1 Suro dan kebetulan ulang tahunnya kota Cirebon Cak Bro. Kita lihat suasana malam di kota Cirebon. Berputar di sini. Ini daerah Pasar Selancan Cak Bro ya. Putarannya di mana ya? Oh, di depan itu, di depan Alfa. Ini Cak Bro. Kita berputar arah di sini Cak Bro menuju ke Gunung Jati dan kota Cirebon. Gunung Jati Cak Bro ya, di sini ramai ya, pasti ramai karena ini malam 1 Muharram Cak Bro ya. Ya ini situasi di Gunung Jati Cak Bro ya. Di sebelah kiri ini Gunung Jatinya, ya gunungnya ya. Yang kalau mau ke area makam Kanjeng Sunan Gunung Jati masuknya ke sana Cak Bro ya. Nah, kalau mau ke ciarah ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati yang tadi belok kanan Cak Bro ya. Jadi namanya stasiun Kejaksan Cak Bro. Keren Cak Bro. Keren kerjaan Cak Bro. Nah itu Cak Bro, stasiun Cirebon ya. Padat banget Cak Bro, ramai di stasiun ini. Mungkin jemput keluarga yang pulang. Karena jam 10 itu kalau nggak salah, kalau dari Gambir itu kereta terakhir Cak. Kereta terakhir Cak. Di area lingkungan kantornya Pak Wali Kota ini ya. Videotronnya tewas Cak Bro. Ya ini kantor Wali Kota Cirebon Cak Bro ya. Oke kita lanjut Cak Bro, kita tinggalkan kantornya Pak Wali Kota Cirebon. Kita alun-alun Kejaksan, ya. Alun-alun kota Cirebon Cak Bro. Sekarang gapurannya keren, gede banget ya. Saya nggak dikasih lampu gapurannya ya. Nah, alun-alun Kejaksan. Kemarin malam kita ke alun-alun Kabupaten Majalengka, pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka. Sekarang kita berada di alun-alun Kota Madya, pusat pemerintahan Kota Madya Cirebon. Buana, Sangkala Buana. Di depan Keraton Kasepuhan. Ini Keraton Kasepuhan di sini satunya. Sebelah kiri ini Keraton Kasepuhan. Oke, kita berputar di depan masjid ini Cak Bro, kita kembali nanti. Masjid sini Cak Bro, Masjid Kasepuhan. Ya. Selamat malam sahabat Lestari, gimana kabarnya? Malam ini malam 1 Suro Cak Bro. Kita malam tahun baruan ini bagi umat Islam karena sekarang adalah malam 1 Muharram. Kita akan meninggalkan tahun 1444 Hijriah dan kita akan masuk ke tahun 1445 Hijriah. Dan untuk tahun Jawanya sekarang kita berada di tahun 1956 dan kita akan masuk ke tahun 1957 untuk tahun Jawanya ya Cak Bro. Kenapa malam ini saya ngevlog? Karena ini malam tahun baru Cak Bro. Malam tahun baru seperti halnya kalau kita merayakan tahun baru di akhir Desember dan awal Januari kemarin ya. Ini juga malam tahun baru untuk umat Islam dan tahun baru Jawa kebetulan bareng Cak Bro. Dan malam ini saya mau ke kota Cirebon Cak Bro ya. Tapi saya ke kota Cirebonnya saya ini nggak lewat bypass, saya belok di Weru Cak Bro ya. Kita nanti akan melewati Gunung Jati. Kenapa kita ke Cirebon? Karena 1 Suro itu juga ulang tahunnya kota Cirebon Cak Bro. Nah, kita akan melihat seperti apa kondisi di malam 1 Suro dan kebetulan ulang tahunnya kota Cirebon Cak Bro. Kita lihat suasana malam di kota Cirebon. Ini kita melewati jalur apa namanya? Di sini nih masuknya apa ya? Tegal Sari Cak Bro. Kalau nggak salah di sini Tegal Sari ya. Kalau
Nanti ini akan tembus di daerah sana, Mayung, ya, Pasar Celancang. Nanti kita ngelewatin Gunung Jati, ya bro. Dan saya udah lama nggak lewat jalan ini, mungkin udah lebih 5 tahun. Ternyata tidak ada perbaikan, ya bro. Jalannya masih banyak lubang di sini. Di sini nggak bisa buru-buru, Cak. Dan ini kanan kiri di daerah sini nih masih kawasan industri rotan, Cak. Kawasan industri rotan. Nah, di sana tadi yang kita lewatin, udah dilewatin belum, Cak bro ya? Ada Polsek Pleret, Polsek baru, Cak. Karena Weru itu sekarang dipecah, Kecamatan Weru dimekarkan, sekarang ada Kecamatan Pleret. Seperti halnya dulu Plumbon itu mekar, dimekarkan ada Kecamatan Depok. Weru dimekarkan ada Kecamatan Pleret. Kalau dulu tidak ada Kecamatan Pleret dan juga tidak ada Desa Pleret, ya. Sekarang ada Desa Pleret, ada Kecamatan Pleret. Ini jalannya parah, Cak bro. Banyak sekali lubangnya. Ini nggak bisa buru-buru ini, kecuali orang sekitar sini udah hafal lubangnya, ya. Kalau kita yang jarang lewat sini, otomatis kita nggak hafal lubang-lubangnya, jadi nggak bisa buru-buru. Ini kalau hujan ngeri, Cak bro, tambah nggak kelihatan lubangnya. Kalau musim terang begini mending. Jalannya putih, aspalnya putih, kena debu, jadi lubang kelihatan banget. Parah, Cak bro, ini jalannya. Industri rotan di sini banyak yang sudah apa, Cak bro ya? Banyak yang sudah tutup, ya. Oh, di sini mulai ada pengecoran nih, Cak. Aduh, salahnya kita kok nggak naik tadi, ya. Ini ada pengecoran jalan, Cak, di sini. Kita tadi salah, nggak ngambil atas. Kita nggak tahu, Cak bro. Wah. Ya memang lebih awet dicor daripada di aspal, ya. Memang zaman sekarang opsi terakhir itu jalan itu dicor. Termasuk jalan bypass saja yang tanahnya labil itu pasti udah dicor. Nah, kita naik aja, Cak bro. Kita naik aja, ngikutin jalur baru, jalur cornya. Nah, mudah-mudahan ini sampai ke sana cor-corannya. Di sini terang, tapi lalu lintasnya jarang, Cak. Jarang orang lalu lalang. Ini udah jam 10 malam, Cak. Sudah nggak sore lagi. Sudah jam 10 malam, Cak. Jadi malam ini malam spesial, Cak, malam tahun baru. Kita ngevlog di malam 1 Suro, malam tahun baru, Cak bro. Saya pengen tahu situasi di malam tahun baru, dan ternyata tidak sehingar-bingar kalau tahun baru internasional, Cak bro, yang sekarang udah usianya udah 2023. Kalau tahun baru Islam ini sekarang akan masuk ke tahun 1445 Hijriah. Jawanya akan masuk ke tahun 1957, Cak. Nah, itu di depan kalau nggak salah pintu kereta, Cak bro ya. Ternyata pengaspalannya sampai sini. Ya, di depan itu pintu kereta, Cak. Kalau ngikutin rel sebelah kiri ini, di sebelah barat itu ada stasiun kecil, Cak.
Jadi biasanya yang berhenti hanya kapal-kapal kapal-kapal kereta api barang biasanya Cak, atau ekonomi. Kalau bisnis dan eksekutif nggak mungkin berhenti di stasiun kecil itu. Biasanya stasiun kecil itu tempat pemberhentian kereta ekonomi saat ada kereta bisnis lewat Cak. Makanya kereta ekonomi itu disebut Argo Sopan, karena kereta ekonomi itu akan mengalah, akan berhenti di jalur pemberhentian apabila ada eksekutif dan bisnis lewat. Di tikungan pertigaan itu belok kanan itu tembusnya Kali Sapu ya, Pasar Ikan, tapi jalannya kecil dan lewatin Toang Cak atau Bulak. Kita yang kiri aja Cak bro ya, yang jalannya lebih gede ya, itu kalau ke kanan itu tembusnya Kali Sapu. Kita ikutin jalan yang ini Cak bro, yang lebih lebar, jalannya lebih besar. Di sini hawanya sudah hawa laut Cak bro, ini udah deket dengan pesisir ya, pesisir laut utara Cirebon, Pantura ya, pantai utaranya Cirebon. Nah, itu di depan itu pertigaan. Kalau ke kiri itu menuju ke Bakung, dan Nori Malang, Kecamatan Jamblang ya. Kita yang ke kanan Cak bro ya, pertigaan ini kita yang ke kanan menuju Selancang ya, ini Cak bro ya. Kita menuju ke arah Pasar Selancang Cak. Dan ini terakhir lewat ini kayaknya bulan kemarin saya lewatin ini juga jalannya belum ada perbaikan Cak. Ini saya lewatin terakhir waktu ke Bondet, ke Sungai Bondet, waktu jalan-jalan ke pantai Muara Bondet, TPI. Tempat pelelangan ikan di TPI Bondet. Nah, di sini juga nggak begitu ramai Cak bro ya. Malam tahun baru ini Cak bro. Dan sudah menjadi kebiasaan saya ya Cak bro. Kebiasaan orang Jawa kalau malam 1 Suro itu biasanya begadang atau melek Cak bro ya. Dongengan Mbah Kakung ya. Orang Jawa itu kalau begadang atau melek kan di malam 1 Suro, siangnya nggak boleh tidur Cak bro ya. Percuma kalau malamnya melek, siangnya tidur itu percuma. Jadi besok siangnya itu boleh tidurnya setelah asar. Itu setelah asar kalau dalam hitungan Jawa itu udah masuk hitungan hari kedua, udah tanggal 2-nya Cak. Jadi percuma kalau malamnya melek, besok paginya langsung tidur tuh nggak ada gunanya. Itu kalau ya itu sih bagian dari budaya ya, budaya orang Jawa yang merayakan 1 Suro. Sepi banget Cak bro, jarang sekali berpapasan dengan pengendara lain ini. Ini jam 10 seperempat Cak, di sini sepi. Saya yang rumahnya di pinggir jalan Pantura, jadi nggak terbiasa dengan suasana kayak gini. Karena Pantura itu tidak ada jam sepinya Cak. Jam berapapun 24 jam jarang terus. Justru kalau malam itu yang lewat kendaraan-kendaraan besar, didominasi truk kalau malam hari. Kalau bus malam udah jarang sekarang di Pantura ya, bus malam sekarang rata-rata masuk tol, jadi udah jarang, kecuali bis antar kota, bukan yang antar provinsi ya. Seperti bus malam itu kan kebanyakan Jawa ke Jakarta, itu udah jarang yang lewat di Pantura, semua udah lewat tol Cipali.
yang lewat di Pantura paling bus lokal kayak Luragung, Binika, yang jarak deket Cirebon Jakarta, Cirebon Merak. Dan sejauh ini yang kita tempuh ini tadi dari dari Tegalwangi sampai di sini, Cak, sampai di Mayung ini kita tidak menemui pawai obor, Cak. Biasanya kan ada pawai obor ya malam satu suro tuh. Biasanya dari anak-anak pengajian, dari musola, dari masjid atau dari pondok pesantren. Ini sampai saat ini kita belum berpapasan dengan pawai obor, Cak. Biasanya malam satu Muharram itu ada pawai obor, kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ini kalau nggak salah udah masuk ke Desa Mayung, Cak. Desa Mayung itu kantor desanya yang di sebelah kiri jalan ini, Cak. Kantor Desa Mayung. Kejaksan. Orang ini celancang ngapain kejaksan? Nah, daerah sini nih saya lupa, Cak, lokasinya. Ada ayam panggang legend, Cak, di sini. Ayam panggang Sambeng. Legend banget, Cak. Mantap rasanya. Ayam panggangnya jos. Udah dilewatin kayaknya, Cak, bro. Ayam panggangnya. Ya kalau malam pasti udah tutup lah. Ayam panggangnya itu bentuknya bekakap, Cak. Kakak. Ingkung lah. 1 ekor gitu kalau beli ya. Walaupun boleh beli potongan, tapi khasnya itu kalau kita beli itu 1 ekor. Jadi kalau makan di Sambeng, ayam panggang Sambeng itu minimal harus berempat. Minimal berempat. Supaya pas. Dada dibagi 2, Pak, dibagi 2. Kalau sendirian nggak akan habis, ya. Paling kita ngabisin 1 paha, 1 kaki ya. Kayaknya udah kita lewatin kayaknya. Ayam panggang legend, ayam panggang Sambeng. Dulu waktu saya belum jadi pengangguran, langganan, Cak. Langganan ayam panggang Sambeng. Oh, kita udah masuk ke Desa Sirnabaya, Cak. Sirnabaya. Sirnabaya itu kalau diartikan dalam bahasa Lukas itu memusnahkan bahaya gitu. Sirnoboyo, mengusir bahaya. Sirnabaya. Kita sudah akan masuk ke area pasar Selancang, Cak. Ini udah zona pasar Selancang ini. Jadi kalau dagang di sini kena karcis radiasi. Kena karcis radiasi kalau daerah sini. Sekalipun toko sendiri juga kena karcis radiasi pasar, Cak. Karena zonanya zona pasar Selancang. Kita belok kiri, Cak, bro, karena putarannya di sebelah sana. Putarannya di sebelah sana ya. Kita berputar di sini. Ini daerah pasar Selancang, Cak, bro ya. Putarannya di mana ya? Oh, di depan itu, di depan Alfa. Ini, Cak, bro. Kita berputar arah di sini, Cak, bro, menuju ke
Gunung Jati dan Kota Cirebon. Sahabat Lestari, kita lanjutkan menuju Kota Cirebon, Sabro, dari Pasar Celancang ini. Kita lihat situasi di malam 1 Suro di Kota Cirebon, yang sekaligus adalah ulang tahun Kota Cirebon, Sabro. Kalau ulang tahun keberapanya saya lupa, Sabro, ya. Nanti kita lihat ya di sana ulang tahun keberapa Cirebon itu. Ke 600 berapa gitu atau ke 700-an, Sabro. Saya lupa sih. Karena ulang tahun Cirebon itu di tanggal 1 Suro, 1 Muharram, ulang tahun Kota Cirebon. Jadi mudah diingat ulang tahun Kota Cirebon. Coba sobat-sobat ingat nggak ulang tahun kabupaten sampean semua? Rata-rata nggak inget. Saya jamin Anda nggak inget ulang tahun kabupaten Anda, apalagi ulang tahun provinsi Anda. Coba yang inget ulang tahun kabupatennya komen. Nah, ini jembatan Bondet kita lewati, Bro, ya. Kalau mau masuk ke objek wisata ini nanti masuk ke kiri ini ya. Objek wisata trek mangrove. Ini jalan raya Selancang, Bro. Jalan ini juga menghubungkan dengan Indramayu, jalur penghubung, jalur alternatif di Pantai Utara ya. Kalau nggak melewati Pantura, kalau menuju ke Jakarta bisa melewati jalur ini. Beloknya bisa di Pegambiran, Tiga Berlian, atau di Kedawung, Kalau mau melewati jalur ini menuju Jakarta, nanti tembusnya di Karangampel, Indramayu. Biasanya dulu kalau di Panturanya macet, nah ini jalur alternatifnya untuk menghindari kemacetan jalur bypass Pantura. Wah, naruh pasir sampai masuk ke jalan, Bro. Nah, ini daerah Kalisapu, Bro. Nah, ini Kalisapu ya tadi. Pasar ikan yang sebelah kanan jalan tadi, pasar ikan di Kalisapu. Kalau mau nyari, mau bakar-bakar ikan atau mau nyari untuk bikin seafood, belinya di jembatan tadi, Pasar ikan Kalisapu. Itu buka 24 jam biasanya, Kali mau bakar kakap, mau bikin kerang, nyari kerang ya. Saya biasanya kalau mancingnya lewat Kalisapu. Nah, ini area Gunung Jati, Bro, ya. Di sini rame ya. Pasti rame karena ini malam 1 Muharram, Bro, ya. Ya, ini situasi di Gunung Jati, Bro, ya. Ini sebelah kiri ini Gunung Jatinya, ya, gunungnya ya. Yang kalau mau ke area Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati masuknya ke sana, Bro, ya. Nah, kalau mau ke ziarah ke Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati yang tadi belok kanan, Bro, ya. Jadi ini area Gunung Jati, Bro. Jadi lumayan ramai tadi, banyak kendaraan parkir ya, ziarah di malam 1 Muharram. Nah, masuknya ke sini juga, masuk dari sini ya.
kalau mau ke pemakaman Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kita lanjut ya bro ya, menuju kota Cirebon. Di sini cukup ramai aja bro ya jalannya. Walaupun ini udah mau setengah 11 malam ya. Di sini ramai ya. Karena ini jalan besar. Dan di sini juga banyak kompleks perumahan BTN. Daerah sini jadi pasti ramai. Dan sepertinya karena di ini malam 1 Muharram ini atau malam 1 Suro ini di Keraton Kasepuhan, di Keraton Kanoman ada, kalau kayak di Solo itu namanya Grebek 1 Suro ya. Jadi cuci gaman, cuci pusaka ya, mencuci benda-benda pusaka keraton. Itu di Istana Kanoman kalau malam 1 Suro itu ramai banget ya. Kalau di Solo Jogja kan Grebek 1 Suro ya namanya. Solo dan Jogja pasti ramai banget malam ini juga. Ada Grebek 1 Suro ya, rebutan tumpeng ya, sama seperti ini di malam ini di Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan. Karena ini malam membersihkan apa namanya ini perumahan dan Pertamina bro ya, yang masuk ke rumah sakit Pertamina. Area Pertamina ini sudah masuk layan berarti bro ya. Jadi di Keraton Kanoman malam ini sedang ada apa namanya ritual membersihkan pusaka bro, pusaka keraton. Pasti rame nanti di Kasepuhan dan Kanoman sampai melewati tengah malam ya. Karena ada upacara-upacara adat ya, adat keraton sama seperti Solo dan Jogja. Jadi Solo itu Kasunanan Surakarta, Malang 1 Suro. Ya ini bro ya, situasi di Jalan Raya Klayan menuju kota Cirebon di malam 1 Suro atau malam 1 Muharram 1445. Hari ini masih 1444 Hijriah. Nanti lewat jam 12 akan masuk ke 1445 Hijriah. Dan tahun Jawanya sekarang berada di tahun 1956. Nanti melewati tengah malam akan masuk ke tahun 1957 ya bro, tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru harapan baru, rezeki baru, segalanya baru ya bro ya, motivasi baru. Nah ini kita sudah masuk ke Jalan Diponegoro ya bro, ini sebentar lagi bundaran ya. Bundaran Krucuk ini namanya bro ya. Kalau kiri itu menuju ke Jalan Diponegoro, tembusnya di Tiga Berlian bro ya, atau Pegambiran. Kita ambil yang arah kota bro ya. Kalau ke kanan itu menuju ke Kedawung ya, kita ambil yang arah kota. Kalau ke kanan menuju ke Bundaran Kedawung. Yang ke kanan, kita ambil yang lurus ke arah kota bro ya. Kita ke kota harusnya jalan terus bro. Salah ambil lajur. Nah kita lurus jalan terus menuju ke kota bro ya.
Ini sudah ada di kota Cirebon, bro. Inilah suasana di kota Cirebon. Nah, ini bro situasi tengah kota Cirebon. Nah, begitu ramai bro. Biasa aja. Sini nggak begitu ramai padahal malam libur nih, malam 1 Muharram atau malam 1 Suro bro. Nggak begitu ramai, biasa saja, tidak ada peningkatan yang signifikan. Netland Hotel. Nah, saya jarang bro, terus terang saya jarang jalan ke kota, itu jarang banget. Saya seringnya ke gunung, jadi jarang ke kota. Ini Bentani Hotel. Saya pernah masuk dulu lantai 3 karena ada teman yang kerja di situ dulu, Mas Hendi Jamblang. Aurora Hotel. Nah, ini stasiun Cirebon bro ya. Nah, ini jalan menuju ke stasiun Cirebon ya bro. Nah, kita berputar aja bro, kita masuk, kita lihat situasinya bro. Kita lihat situasi stasiun Cirebon. Nah, ini stasiun bersejarah juga bro. Stasiun lama, stasiun tua. Nah, itu ada lokomotif yang dipajang di situ bro. Kita berputar aja bro, kita masuk ke lingkungan stasiun aja. Kita melihat kondisi di malam 1 Suro bro. Kondisi di malam 1 Suro di stasiun Kejaksan Cirebon. Namanya stasiun Kejaksan bro. Keren bro. Kurang kerjaan bro. Nah, itu bro stasiun Cirebon ya. Padat banget bro, ramai di stasiun ini. Mungkin jemput keluarga yang pulang mungkin. Karena jam 10 itu kalau nggak salah, kalau dari Gambir itu kereta terakhir kereta terakhir sampai sini jam-jam sekarang ini. Kereta terakhir dari Gambir setahu saya, seingat saya. Dulu sering saya waktu anak saya sekolah di Cengkareng, saya sering juga naik kereta. Biasanya saya pulangnya ikut kereta terakhir dari Gambir. Kereta terakhir waktu itu tujuan akhirnya sampai di Tegal Cirek namanya, Cirebon Express, Cirek. Julukannya Cirek, bukan Cireng ya, Cirek, Cirebon Express. Oke, kita tinggalkan stasiun Kejaksan atau stasiun Cirebon bro. Kita lurus menuju Jalan Karanggetas. Ini Jalan Siliwangi bro ya. Ini pusat kotanya Cirebon bro ya. Pusat kotanya di sini. Ini situasi malam di tengah-tengah kota Cirebon. Ini kita tunjukkan kantornya Pak Wali Kota Cirebon bro ya. Ini kantor Wali Kota Cirebon ya. Ada nyala birunya bro. Nah, ada nyala birunya ya. Banyak umbul-umbul di area lingkungan kantornya Pak Wali Kota ini ya. Videotronnya tewas bro. Ya, ini kantor Wali Kota Cirebon bro ya. Oke, kita lanjut bro. Kita tinggalkan kantornya Pak Wali Kota Cirebon. Kita menuju ke Karanggetas bro. Kita menuju Jalan Karanggetas. Lurus Pasar Pagi, Keraton Kanoman, ke Prabonan ya.
Kalau ke kiri itu ke pelabuhan Cak Bro ya, dan ke Polres Cirebon Kota. Ke kiri ke Kebon Baru Cak Bro, belok kirinya. Kita ngelewatin Karanggetas dulu. Nanti coba kita, nah ini alun-alun Kejaksan Cak Bro ya. Oke, kita tunjukkan. Kita masih di alun-alun Kejaksan, ya, alun-alun kota Cirebon Cak Bro. Sekarang gapurannya keren, gede banget ya. Sayang nggak dikasih lampu gapurannya ya. Nah, alun-alun Kejaksan. Kemarin malam kita ke alun-alun Pendopo Kabupaten Majalengka, pusat pemerintahan Kabupaten Majalengka. Sekarang kita berada di alun-alun Kota Madya, pusat pemerintahan Kota Madya Cirebon. Karena Cirebon itu ada Cirebon Kota ke Kota Madya dan ada Cirebon Kabupaten. Uniknya di sini, ya uniknya di sini, rumah dinasnya Pak Bupati Cirebon di situ tuh Bro ya. Nah, karena zaman dulu kan Cirebon belum terpecah menjadi kabupaten dan Kota Madya. Jadi kantor kabupatennya berada di Sumber, rumah dinasnya ini Bro. Rumah dinasnya Pak Bupati Cirebon, Kabupaten Cirebon. Keren. Ini kita sudah masuk di jalan. Oh ini masih Siliwangi Cak Bro ya. Belum masuk ke Karanggetas. Masih jalan Siliwangi ini. Di depan itu nanti PGZ Pasar Pagi ya. Jadi kalau pasar pagi mungkin siang sama sorenya tutup. Bukanya kalau pagi aja Cak Bro. Nah ini pasar paginya Cak Bro ya, bener kan? Bukanya hanya pagi, malamnya tutup karena pasar pagi Cak. Kalau malamnya buka nanti jadi pasar malam, bukan pasar pagi lagi. Gitu Cak Bro ya. Kita melewati perapatan ini berarti kita sudah berada di belum, masih Siliwangi Cak Bro. Karanggetasnya nanti setelah melewati perapatan di depan. Sepi Cak Bro ya. Ini jam berapa nih? Jam 23.40 Cak Bro. Jam 11 kurang 20 menit. Nah, ini Asia atau Serba. Kita ngelewatin lampu merah ini Cak Bro, menuju ke Jalan Karanggetas. Sepi Cak Bro jalan Karanggetasnya ya. Ini sentra pertokoan toko emas Cak. Di sini nih toko emas tuh, toko emas Kota Cirebon berada di sekitar sini Cak, di Jalan Karanggetas ini. Sepi Cak Bro, ini jam setengah 11. Kondisinya sepi Cak Bro di malam 1 Suro ini ya. Inilah yang dapat saya tunjukkan kondisi di Jalan Karanggetas Kota Cirebon saat malam 1 Suro. Nanti kita akan ketemu di depan itu perapatan. Perapatan itu kalau belok kanan ke Pekiringan, lurus itu Winaon ke Pasar Kanoman, belok kiri nggak boleh Cak Bro ya. Jalan Pasuketan nggak boleh karena perboden. Kita paling bolehnya lurus atau ke kanan. Kita nyoba ke Winaon nggak ya, ke Pasar Kanoman Cak Bro. Kita coba ke Pasar Kanoman, lihat situasi terakhirnya Cak Bro ya. Nah, ini sudah zona Pasar Kanoman Cak. Ya. Pasar Kanoman Kota Cirebon. Sekali lagi kondisinya juga sepi Cak Bro. Ini sepi banget. Ya ini pasarnya Cak Bro ya. Ini kalau siang, pagi dan siang ini macet Cak Bro. Di area ini nih macet total di sini. Karena di sini lebih dari separuh jalan itu untuk zona parkir mobil dan motor ya. Nah ini kalau belok kanan Cak Bro, lewatin pasar ini ke Keraton Kanoman Cak Bro ya. Belok kanan tadi ke Keraton Kanoman. Kita belok ini Cak Bro, belok kanan ini menuju ke Keraton Kasepuhan Cak. Kita belok kanan ini menuju ke Keraton Kasepuhan. Kalau belok kiri ini menuju ke Jalan Merdeka atau ke apa namanya, ke arah pelabuhan Cak ya, ke Taman Adi Irma. Kita lewat ini Cak Bro ya. Di sekitar area Pasar Kanoman sepi Cak Bro, tidak ada
keramaian di malam libur satu suro ini ya. Coba kita masuk ke area alun-alun Kasepuan, Cak. Kita masuk ke alun-alun Kasepuan yang berada di depan Keraton Kasepuan. Kita masuk, Cak Bro ya, ke area Keraton Kasepuan. Oke, kita masuk ke area Keraton Kasepuan, Cak Bro ya. Kita lihat kondisi di malam 1 Muharram ini. Ya, ini Cak Bro, alun-alunnya. Di sini pasti ramai ya, karena malam 1 Muharram banyak orang yang ke Masjid Agung. Ramai, Cak Bro. Ini kondisi di malam 1 Suro di alun-alun Kasepuan, Cak Bro ya. Nah, kita berputar, Cak Bro ya. Oh, udah sepi, Cak Bro. Udah sepi ya. Karena udah setengah 11 ini. Ini menuju ke keraton, Cak, kalau kita lurus ini ya. Ini alun-alunnya udah sepi ya. Udah tidak ada aktivitas orang main, biasanya ada anak-anak main odong-odong. Kita ambil kanan, Cak Bro. Itu keratonnya, Cak. Keraton. Alun-alunnya itu ya, Bro, ini kondisi alun-alun Sangkala Buana di depan Keraton Kasepuan. Ini Keraton Kasepuan di sini, Cak Bro ya. Sebelah kiri ini keratonnya, Cak. Oke, kita berputar di depan masjid ini, Cak Bro. Kita kembali nanti masjid sini, Cak Bro, Masjid Kasepuan ya. Ini nggak ramai, Cak Bro. Menurut saya sepi ini. Lebih ramai kalau malam minggu, karena ini tempat hiburan malam kalau malam minggu ya. Oke, kita pulang, Cak Bro ya. Kita pulang, belok kiri ini ya. Kalau belok kanan itu menuju ke pelabuhan. Kita belok kiri, Cak Bro. Wah, mudah-mudahan ya, pasti udah kebagian jam segini, Cak Bro ya. Jam segini udah nggak kebagian. Kalau sore tadi masih kebagian, jam segini kayaknya udah mustahil. Di Lawang Gada itu ada makanan enak, Cak Bro. Ada lumpia Lawang Gada. Sepi, Cak Bro. Belok kiri itu menuju ke pasar Jagasatru, Cak Bro ya. Pasar Jagasatru, kita ambil yang lurus saja. Dia nyata udah nggak ada, lumpianya sudah tutup jam segini. Nah, ini lumpianya udah nggak ada, Cak Bro. Lumpianya sudah pasti udah out lah jam segini. Oke, kita pulang, Cak Bro. Kita belok kanan ini menuju ke Jalan Kembar atau Dimas Gandasari. Belok kanan ini, Cak Bro, menuju ke Gragi. Ini jalan Dimas Gandasari atau orang sini biasa nyebut Jalan Kembar ini.
Dan sebentar lagi di depan itu ada stasiun Rujakan. Stasiun Rujakan. Belok kanan menuju ke Balong Indah Plaza. Pasar Balong. Nah, itu depan stasiun Rujakannya dulu ya. Ini stasiun Rujakan. Rame sekarang Cak Bro. Stasiunnya rame banget sekarang. Karena sekarang naik kereta itu favorit Cak Bro. Karena kereta ekonomi sekarang udah keren, ber-AC, tidak seperti zaman dulu. Rujakan ya, stasiun Cirebon. Ini rame banget sekarang Cak. Karena kereta api sekarang udah jadi angkutan umum paling favorit Cak. Sayangnya saya kalau pulang ke Pacitan itu kalau naik kereta nanggung Cak, turunnya di Solo jauh, turun di Madiun jauh, lebih jauh dari kalau turun di Solo. Jadi kalau orang yang ke Pacitan jarang naik kereta, nanggung turunnya cuma di Solo. Karena sejak ada bendungan Waduk Gajah Mungkur, keretanya cuma sampai Solo. Dulu waktu belum ada Waduk Gajah Mungkur, kereta itu sampai Batu, dekat dengan Pacitan Cak Bro. Ya, kita masuk ke jalan apa ini, Tentara Pelajar Cak. Arah ke Gunung Sari dan Gragi Mall. Kita pulangnya lewat bypass Cak Bro ya. Kalau tadi kita berangkat lewat Selancang ya, jalur utara, sekarang kita pulangnya lewat bypass. Sepi Cak Bro, sepi banget ini. Sudah jam 11 kurang 10 dan kilometer saya dari rumah sampai saat ini menunjukkan 43 kilo Cak. Ini Gragi Mall-nya Cak Bro, sekarang ini Gragi Mall ya. Ikon barunya Cirebon itu Gragi Mall. Karena nama Cirebon dulunya Gragi. Jadi orang daerah Majalengka, Indramayu, ke Cirebon ya ke Gragi gitu. Gragi Mall. Kita berputar di sana Cak Bro ya. Cipto, daerah putarannya di sana. Kalau kita belok kanan itu illegal moving, nggak boleh, dilarang. Kita berputar di sana, putaran di sana. Ya gitu tadi Cak Bro ya, kita sudah melewati Gunung Jati, Keraton Kasepuan. Sekarang kita pulang Cak Bro. Kita pulang menuju Susukan. Oke. Ini di depan sebelah kiri itu Pasar Gunung Sari Cak Bro ya. Sebelah kiri ini Pasar Gunung Sari. Sebelah kiri ini kita lurus Cak Bro. Nah, ini lampu merah Gunung Sari, jantungnya kota Cirebon Cak. Gunung Sari itu jantungnya kota Cirebon. Lurus ke Wahidin Cak Bro. Kita yang ke kiri Cak Bro menuju ke Dawung. Oke. Kalau kita lewat dari Gapura ini berarti kita sudah tidak di kota Cak. Kita sudah di zona kabupaten. Lewatin ini kita sudah di Kabupaten Cirebon. Ini wilayahnya Kabupaten Cirebon Cak. Bukan kota Madia lagi. Biasanya kota habis
Kota Coret biasanya tulisannya di rambu-rambu kayak gitu, Kota Coret. Nanti masuk ke wilayah kabupaten ini Jalan Tuparep ya, Jalan Tuparep Cirebon. Tuparep itu 7 pahlawan revolusi Tuparep. Ya, saya ingatkan lagi ya bro, inilah kondisi malam 1 Muharram atau malam 1 Suro. Malam Muharramnya berarti akan masuk ke tahun 1445 Hijriah. Suronya kita akan masuk di tahun Jawanya, meninggalkan tahun 1956, masuk ke tahun baru 1957 ya bro. Ya. Aduh, jalannya bergelombang ya bro. Aduh, lama nggak lewat sini Cak. Seperti saya bilang tadi, saya jarang ke kota Cak, seringnya ke gunung. Saya ke kota suka pusing ya, lihat macetnya. Udah panas, macet pula, bikin pusing. Makanya saya suka ke gunung, nggak pernah macet, dingin, sejuk, asri, alami ya. Kita lewatin mobil ini Cak. Mobil ini kok ngeremet, bokongi nggak enak. Nah, lewatin aja Cak ya. Bokongi cepet nggak, pelan nggak, nganyel no. Ya, kita akan sampai di Bundaran Kedawung Cak bro ya. Di Bundaran Kedawung. Di Bundaran Kedawung. Ya. Kalau kita belok kiri itu menuju ke Jawa Tengah Cak bro. Ya, dan yang ke kiri itu menuju ke Jawa Tengah. Kita berputar di ini Cak bro, menuju kanan ke arah Jakarta Cak. Bundaran Kedawung. Nah, kita sudah berada di Jalan Bypass, Jalan Pantura, bypassnya Pantura nih Cak. Nah, ini Kedawung ya, perapatan Kedawung. Belok kiri itu menuju ke arah Sumber. Kita lurus ya bro. Nah, sebelah ini belokan ke kiri itu menuju ke Kecamatan Baru Cak bro, Kecamatan Pejambon ya. Tembusnya di sana Wanasaba. Itu tadi pertigaan Tengah Tani namanya. Ini pom bensin Tengah Tani. Di sini daerah Jagal Cak bro ya, daerah Jagal Sapi. Dan pusatnya kalau nyari kerupuk kulit Cak, nyari kerupuk kulit di daerah ini nih Cak. Di sebelah kiri jalan ini kalau siang banyak kios yang menjual kerupuk kulit kerbau khususnya Cak bro, yang warna coklat yang gurih itu ya.
yang harganya lumayan itu. Nah, nyebrang jembatan ini sudah masuk ke wilayah Panembahan, desa Panembahan, dan akan masuk ke pasar kue. Pusatnya kue, jajanan pasar di sini satu, di pasar kue ini. Nah, yang sebelah kanan itu pasar kue satu. Pasar kue Pleret disebutnya ya. Pusatnya jajanan. Jadi agen-agen penjual makanan ringan dan perkuean itu belanjanya di sini. Kalau siang ini seringnya macet ya bro ya, karena orang lalu lalang nyebrang membawa muatan dagangan ya, belanjaan, aneka kue, aneka makanan kecil, cemilan, nyamian, ciki-cikian. Nah di sini pusatnya bro ya, di pasar kue Pleret. Tuh di depan lampu merah Pleret bro ya. Nah, lampunya pas merah, ini lampu merah Pleret. Kita pas ke bagian merahnya, otomatis kita harus break di lampu merah. Ini bro ya, suasana malam satu suro di lampu merah Pleret bro ya. Sepi bro, sepi banget menurut saya ya. Oh sepi, kalau malam minggu padahal ini sampai tengah malam ramai banget ya. Ini malam tahun baru kok sepi-sepi aja. Ini depan tuh pasar Pleret, orang nyebutnya pasar Pleret padahal nama pasarnya Pasalaran Cak. Nggak tahu kenapa disebut pasar Pleret padahal namanya jelas, tulisannya jelas Pasar Pasalaran. Oke, kita jalan cabut. Lampunya wis hijau. Nah, kita cut dulu bro videonya ya. Takutnya trouble, sayang nanti merekam jauh-jauh. Kita cut dulu videonya di sini. Ya. Di depan BJB yang terang. Oke, kita cut dulu videonya bro.